Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel saya, welcome, saya Apoteker Maria Novilia dan akan ada updatean video baru setiap minggunya. So make sure kalian klik tombol subscribe, kemudian turn notifikasi on biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika saya upload video yang baru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di @_novilia karena biasanya di IG story saya selalu update video apa yang akan tayang, jam berapa yang akan tayang, so make sure kalian tidak ketinggalan. Oke teman-teman, nah kali ini ada kisah inspiratif. Jadi kali ini saya punya narasumber yang puji Tuhan mau berbagi dengan kita semua. Oke guys, saya mau cerita sedikit dulu nih ke teman-teman semua yang ada di channel ini. Jadi ini ada kisah inspiratif. Dulunya narasumberku ini dia asisten apoteker sebelum menjadi apoteker dan akhirnya punya apotek tersendiri. Wow, kalian tentu penasaran, so pastikan kalian tonton video ini dari awal, dari opening sampai akhir, oke? Iya, baiklah. Kita mencoba menghubungi Apoteker Hasma. Baiklah, Apoteker Hasma. Ya oke teman-teman, sekarang kita sedang terhubung dengan Apoteker Hasma. Ini udah connect belum? Udah ya? Oke, Apoteker Hasma, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apoteker Novilia apa kabar? Ya, alhamdulillah saya juga baik dan dalam keadaan sehat. Mungkin ini ketambahan berat badan ya, semakin sejahtera mungkin ya, amin, amin. Oke, Apoteker Hasma sebelumnya terima kasih banyak ya udah boleh hadir di channel ini, di podcast ini untuk sama-sama boleh berbagi dengan teman-teman para calon apoteker di rumah yang sedang menonton video ini. Oke baik, Apoteker Hasma, ini saya punya beberapa pertanyaan ya, dan ini mungkin ini ya karena berkaitan dengan bisnis, mungkin juga akan menyinggung sedikit-sedikit harga. Soalnya ini sangat-sangat inspiratif. Dulu kalau nggak salah itu seorang ini ya asisten apoteker yang kemudian ngambil apoteker dan sekarang apoteker pemilik sarana. Wow, itu sangat-sangat inspiratif ya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ya, Apoteker Hasma, ini kita punya beberapa pertanyaan dan mungkin ini sedikit baru ya di channel ini karena ini kan menyangkut bisnis. Mungkin ada kita selipin-selipin soal biaya seperti itu. Oke, supaya kita merasa semakin dekat, mungkin Apoteker Hasma di rumah boleh memperkenalkan namanya, terus sekarang bekerja di mana, biar juga teman-teman di channel ini sebelum kita lebih jauh nih mau ngobrol, mereka juga boleh tahu ya. Oke, silakan. Hai teman-teman semua yang sedang menonton channel ini, perkenalkan nama saya Apoteker Hasma yang saat ini bekerja sebagai apoteker penanggung jawab di salah satu apotek di daerah, tepatnya di Kendari, yang kebetulan merangkap sebagai pemilik sarana apotek. Oh wow, pemilik sarana apotek dan juga apotekernya sendiri ya. Oke baik, ya terima kasih banyak untuk perkenalannya Apoteker Hasma. Iya Apoteker Hasma, kita mulai ya. Ya Apoteker Hasma, kalau boleh tahu udah berapa lama apoteknya berjalan? Atau mungkin sebagai apoteker penanggung jawab apotek di tempat itu, Apoteker Hasma udah kira-kira berapa tahun? Apoteknya sudah berjalan sekitar kurang lebih 7 tahun, sedangkan sebagai apoteker penanggung jawab baru sekitar kurang lebih 3 tahun. Oh wow, berarti apoteknya dulu yang udah ada, baru Apoteker Hasma menjadi apoteker penanggung jawab apotek di tempat itu. Wow, menarik ya. Oke, baiklah Apoteker Hasma. Ini masih ada, itu baru pertanyaan-pertanyaan pemanasan. Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi selanjutnya, oke? Jadi siap-siap di rumah. Oke, Apoteker Hasma, saya ingin tahu nih motivasi apa yang membuat Apoteker Hasma untuk berani ngambil resiko ya, oke mau bangun apotek sendiri, gimana tuh? Boleh mungkin sharing dengan teman-teman di rumah, siapa tahu nih teman-teman yang ada di channel ini, yang nonton channel ini, mereka juga ini ya sedang kebingungan atau misalnya cari-cari referensi untuk pengen juga punya usaha untuk buka apotek sendiri di rumah kan, boleh tambah-tambah wawasan ya, silakan. Motivasi saya pada saat mau memulai membuka apotek pada saat itu adalah terlebih ingin menantang kepada diri sendiri sih sebenarnya. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Mengapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Iya betul. Itu sih pada saat itu. Kemudian motivasi yang kedua adalah
pada saat itu saya masih berstatus sebagai asisten apoteker. Nah, bagaimana caranya saya ingin melanjutkan pendidikan, saya bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang minimal profesi apoteker, tetapi dalam hal ini saya masih tetap bisa menghasilkan. Maka dari itu saya mencoba membuka sebuah apotik. Oh wow, ini kisah yang sangat inspiratif ya. Jadi dari bisnis apotik ini, penghasilannya itu dipakai untuk melanjutkan studi profesi apoteker. Wah, terima kasih banget Apoteker Hasma. Oke, Apoteker Hasma, kita next pertanyaannya. Pekerjaan apapun pasti ada tantangan. Nah, ini pekerjaannya menyangkut bisnisnya sendiri. Kira-kira ada tantangan seperti apa atau permasalahan-permasalahan seperti apa yang dihadapi? Mungkin boleh ya sharing sedikit. Banyak juga nggak apa-apa dengan teman-teman kita di channel ini. Silakan. Kalau kita bicara soal tantangan, setiap usaha, setiap pekerjaan memiliki tantangan masing-masing, termasuk juga kalau kita membuka sebuah apotik. Tantangannya adalah kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin jika kita kebetulan merangkap sebagai pemilik, dan kita juga dituntut untuk belajar menjadi seorang rekan kerja yang baik kalau kita merangkap sebagai pengelola. Kemudian yang kedua adalah kita dituntut untuk belajar mandiri, karena jika terjadi sesuatu misalkan, maka yang harus menyelesaikan adalah, yang harus mencari solusi adalah kita sendiri. Kita tidak punya teman sharing. Beda seperti yang bekerja, misalkan teman-teman yang bekerja di rumah sakit atau di puskesmas, pada saat terjadi suatu masalah, maka ada teman yang bisa diajak sharing. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita belajar untuk menjalin relasi dengan distributor yang ingin bekerja sama dengan kita. Banyak banget ya permasalahannya. Tapi iya benar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kerja di rumah sakit, misalnya kita sebagai apoteker pendamping, kan apoteker pendamping itu biasanya banyak ya. Kemudian kalau apoteker penanggung jawab itu satu aja nih, atau biasanya dikenal dengan kepala instalasi atau manajer farmasi, kayak gitu sama itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita ada permasalahan, kita punya tim nih buat diskusi. Tapi kalau misalnya dia udah apoteker penanggung jawab apotik sekaligus apoteker yang pemilik sarana, wah itu bener-bener ini ya, harus cari solusi permasalahannya sendiri. Wow, semakin banyak dipercayakan, semakin banyak juga tantangan-tantangannya ya. Wow, tapi salut loh sampai dengan sekarang masih berjalan apoteknya, keren-keren. Oke. Nah, Apoteker Hasma dan teman-teman juga yang di rumah yang mungkin sedang menonton channel ini, biasanya tuh kalau anak farmasi ya, anak farmasi yang baru masuk, baru semester 1, kebanyakan dari mereka cita-citanya sama, yaitu pengen jadi apoteker dan punya apotek sendiri. Wah, itu kayaknya pada umumnya seperti itu. Mungkin juga teman-teman di rumah merasakan hal yang sama. Nah, kita tanya nih, mumpung Apoteker Hasma adalah apoteker pengelola apotik dan apoteker yang punya sarana apotik itu. Nah, Apoteker Hasma, ini ada pertanyaan nih. Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak di ini ya. Pertanyaan yang paling banyak yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Nah, Apoteker Hasma, misalkan nih, teman-teman di rumah pengen punya apotik sendiri, pengen buka apotik sendiri. Gimana caranya? Mungkin ada tips-tips yang boleh dibagikan. Silakan. Ini tips saya pribadi ya. Kalau misalkan kita ingin membuka suatu usaha, yang pertama dilihat adalah lokasi. Nah, dalam hal ini adalah apotik. Nah, kita harus melihat di lingkungan tersebut sudah ada berapa apotik sih yang berdiri. Kemudian yang kedua adalah apakah aksesnya gampang dijangkau. Kemudian yang ketiga, kita melihat di lingkungan tersebut apakah ada tempat-tempat keramaian yang biasa dikunjungi masyarakat, misalkan pasar tradisional, mall, pelabuhan, terminal, atau tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Tips yang kedua, pada saat apotiknya sudah berjalan, yang perlu diperhatikan adalah epidemiologi lingkungan sekitar. Penyakit-penyakit apa sih yang banyak diderita oleh masyarakat sekitar? Nah, misalkan nih sistem pencernaan. Nah, berarti obat-obat tersebut diusahakan jangan sampai stok kosong. Kemudian yang kedua adalah jangan buru-buru untuk membuka cabang baru jika apotik yang sekarang sistemnya belum bagus. Ya, teman-teman calon apoteker, mungkin juga kalian itu akan belajar, kalau nggak salah dia ada di materi S1
farmasi atau di kelas apoteker juga kalian akan belajar. Biasanya itu kita diajarkan gimana sih strategi atau apa sih yang harus kita lihat ketika kita mau berbisnis ya, berbisnis apotek itu. Nah, ini tepat banget apa yang kayaknya mereview apa yang dipelajari selama perkuliahan itu dilakukan juga oleh apoteker Hasma ya. Wah, itu bagus banget ya. Jadi dia benar-benar ilmu yang dia pelajari, yang dia belajar tuh diaplikasikan. Wow, keren. Dan ini juga teman-teman, jangan kita membuka, itu ya ada bukan pesan sih di tips kedua kalau nggak salah dengar tadi ya. Dibilang jangan kita membuka cabang yang baru kalau sistem di apotek yang cabang pertama ini, cabang utama ini belum bagus. Oke, wow, terima kasih banyak apoteker Hasma. Iya, apoteker Hasma bangga nggak sih menjadi seorang apoteker? Bangga. Ya, sama. Saya juga bangga menjadi seorang apoteker walaupun saya belum punya apotek. Oke, baik. Ya, didoakan ya, amin. Nah, apoteker Hasma, ada nggak keuntungan yang kita dapatkan nih ketika kita adalah apoteker pengelola apotek, di samping itu juga pemilik sarana? Ya, selain mungkin kita nggak keluar gaji untuk diri kita sendiri, ada lagi kah? Mungkin boleh di-share dengan teman-teman di rumah, siapa tahu ini juga jadi inspirasi kan buat teman-teman di rumah yang mungkin bercita-cita atau punya modal nih untuk buka apotek. Keuntungan sebagai apoteker pengelola sekaligus pemilik yaitu di waktu sih. Waktu kita lebih fleksibel. Kemudian mungkin di sini ada teman-teman yang tidak terlalu suka dengan banyak aturan dari orang lain atau diatur oleh atasan. Nah, kalau kita di usaha sendiri, kita yang membuat aturan sendiri. Iya, betul. Dan di situ kita manfaatnya adalah kita jadi bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita mulai. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Karena ini nggak tahu ya, ini jokes atau kayaknya cuman bercandaan dengan pernah ada teman rekan kerja juga. Dia bilang ya, aku tuh orangnya nggak bisa diatur. Aku pengen punya usaha sendiri karena walaupun karyawan aku cuman 1 atau 2, aku bosnya kayak gitu. Wah, keren banget. Ini cukup menantang. Tapi teman-teman ambil hal positifnya ya. Oke, baiklah, kita lanjut. Ya, apoteker Hasma mungkin juga semua apoteker pengen ya, atau semua orang juga pengen punya apotek sendiri. Apalagi kita sebagai apoteker dan kita kerja untuk bisnis kita sendiri. Mungkin kan biar lebih semangat ya. Tapi pada umumnya permasalahan terbesar itu yaitu cuan, money ya, uang. Nah, apoteker Hasma, kira-kira nih buat pemula-pemula seperti kita nih yang pengen punya apotek sendiri, kira-kira seberapa besar sih biaya yang harus kita butuhkan untuk membangun sebuah apotek? Menurut pengalaman dari apoteker Hasma tuh gimana? Kalau kita bicara soal budget, berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membuka suatu apotek? Nah, itu sih tergantung ya, karena tidak harus mematok misalkan harus punya modal sekian baru bisa membuka apotek. Biasanya sih kalau apotek baru itu modal yang dibutuhkan, kalau misalkan boleh nyebut nominal sih mungkin sekitar 10 atau 20 di luar tempat ya. Ini maksudnya untuk modal pembelian obat-obat itu sudah bisa kok. Karena kalau apotek baru jangan langsung menyetok misalkan satu merek obat langsung menyetok 5 box, karena kita belum tahu apakah merek tersebut laku di pasaran atau tidak. Resikonya pada saat kita menyetok misalkan satu merek obat tersebut 5 box, obat-obat yang lain yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Nah, yang 5 box itu resikonya yang kedua itu bisa expire date. Syukur kalau distributor tersebut mau menariknya kembali. Kalau tidak, risikonya jatuh kepada pemilik. Ya itu ya teman-teman, terjawab ya, 10 atau 20 juta ya teman-teman di luar tempat. Nah, biasanya itu penyewaan tempat sih lebih mahal. Tapi saya sarankan kalau misalnya teman-teman punya rumah, terus kayak ada garasi atau ada tempat sedikit space, kayaknya lebih cocok dia menggunakan itu. Tapi juga mempertimbangkan yang kayak tadi, apakah lokasinya pas, dekat dengan tempat-tempat ramai atau tidak. Seperti itu juga harus jadi pertimbangan. Jangan juga kita buka apotek, tapi apotek kita itu ada di atas gunung gitu, sedangkan pemukiman ada di bawah. Kan nanti siapa yang mau beli? Masa udah capek gitu loh, terus masih nanjak, ya ampun ya, kayak gitulah teman-teman ya. Oke.
Baiklah, Apoteker Hasma, terima kasih banyak. Ya, Apoteker Hasma, terakhir nih, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam kepada teman-teman calon apoteker di luar sana? Silakan. Pesan-pesan buat teman-teman sejawat yang mungkin saat ini masih ragu-ragu untuk membuka sebuah apotik, kalian mulai saja dulu. Karena kalau kita tidak memulainya, kita tidak akan pernah tahu akan berhasil atau gagal. Nah, untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang menuju menjadi seorang apoteker, tetapi kalian ingin membuka sebuah apotik, kalian bisa kok. Kalian tinggal bekerja sama dengan seorang apoteker, dan kalian di situ akan menjadi sebagai asisten apoteker sekaligus pemilik sarana apotik. Keuntungannya, kalian bisa belajar di tempat sendiri. Oh, iya juga ya. Jadi misalnya kita belum apoteker nih, teman-teman di rumah belum apoteker tapi punya modal, tapi pengen banget mau belajar. Nah, teman-teman itu, ya tapi kalau misalnya untuk asisten apoteker itu sekarang ada peraturan baru harus minimal D3. Kalau dulu SMF, SMK itu masih bisa, tapi sekarang udah nggak bisa teman-teman. Harus minimal ini ya, per 2020 ini minimal untuk jadi asisten apoteker itu yang teman-teman kita dari D3, S1 kayak gitu ya. Ya, jadi bagus banget nih Apoteker Hasma juga dulu ada modal ya, walaupun nggak banyak gitu, punya apotik sendiri. Dia tetap membayar apoteker karena kan setiap apotik harus punya apoteker pengelola apotik ya. Jadi apa biasanya disebutnya apa? Apoteker pengelola apotik. Nah, si apa ini dia pekerjakan, kemudian kita pribadi ini yang masih D3, S1 ini kita boleh jadi asisten apoteker sambil belajar di tempat kita sendiri. Wow, Apoteker Hasma, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi dengan teman-teman kita di rumah. Ya teman-teman, itu aja videonya. Gimana? Mungkin di antara percakapan saya dengan Apoteker Hasma mungkin terlalu singkat dan teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau teman-teman juga boleh follow Instagramnya Apoteker Hasma di sini. Nah, kalian boleh DM-an, follow-followan di situ kalau ada pertanyaan yang mungkin pengen kalian dapat jawabannya segera, mungkin kalian boleh DM Apoteker Hasma di situ ya. Ya teman-teman, gimana jika kalian suka dengan video seperti ini? Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian di like, di komen, di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, biar mereka tahu peran apoteker itu seperti apa. So, see you in the next video. Bye!